Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Firdaus Supriyana. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat gambar atau desain sederhana yang dengan bergaya glass morphism. Glass morphism itu apa? Mungkin kalau sekarang udah ada thumbnailnya, kurang lebih seperti yang ada di thumbnail. Jadi secara deskriptif, glass morphism itu adalah desain seperti desain user interface, namun biasanya user interface itu berada pada layar handphone, tapi di sini adalah layar handphone itu transparan gitu, seperti di kaca. Hanya kacanya saja, tapi dapat menampilkan tampilan bagaimana layaknya user interface. Dan mungkin saya akan membuat glass morphism ini secara sederhana di Figma, karena Figma dapat digunakan oleh semua orang dan juga tidak perlu diinstal di komputer setiap orang. Figma ini satu website di mana orang bisa membuat desain maupun prototyping untuk mobile interface atau apapun itu. Bisa juga membuat poster di sini secara kolaboratif maupun sendiri. Nah, mungkin untuk langkah pertamanya seperti yang bisa dilihat di layar ini. Pertama adalah kita harus membuat project baru. Di sini saya sudah membuat namanya glass morphism, bisa di-rename di sini. Mungkin selanjutnya karena ini masih kosong project barunya, di sini kita bisa langsung membuat seperti layarnya pertama atau layar pertama. Pertama kita bisa membuat frame atau mencet F aja langsung di sini. Kita klik. Nah, ini karena kita diklik aja di defaultnya itu masih 100 kali 100, memang sangat kecil, jadi kita atur sesuai dengan kebutuhan. Di sini karena saya hanya akan memperlihatkan saja yang sederhana, saya akan menggunakan ukuran yang normal gitu, yang kecil. Misalkan ini di 375 lebarnya 375 dan panjangnya atau tingginya 215. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Bisa dibayangkan kalau ini adalah layar handphone gitu yang panjang. Tapi mungkin kalau untuk ukuran aslinya tidak mungkin 300 pixel, ini pasti akan ukuran dengan layar HD atau di 720 pixel atau bisa Full HD di 1080 pixel. Nah, ini sendiri langkah selanjutnya setelah membuat ini, mungkin seperti yang ada di thumbnail itu bentuk layarnya itu melengkung ya. Jadi kita lengkungkan saja langsung, kita tambah corner radius ada di sebelah kanan. Ini bisa kita geserkan langsung angkanya. Bisa juga kita edit secara manual angka. Mungkin sini saya akan tambahkan saja 40. Nah ya, segini cukup mungkin ya. Nah, untuk selanjutnya karena glass morphism itu adalah seperti kaca transparan, jadi kita harus membuat layar ini menjadi agak transparan gitu, tapi dia punya sifat seperti kaca, di mana untuk angle tertentu dia nggak full transparan, tapi ada yang reflektif dari datangnya cahaya tersebut. Nah, mungkin di sini karena ini Figma, kita bisa memanfaatkan fitur warnanya sendiri. Di sini ada fill, defaultnya itu karena frame dia defaultnya adalah putih atau hex itu F ya F. Kita klik saja, di sini ada kotak. Kita ganti yang solid menjadi linear. Nah, ketika linear ada garis ini secara linear, jadi dari warna 1 ke warna 2 akan terdapat gradasi. Kita ambil dari ujung kiri ke ujung kanan. Di atasnya kita ambil warna putih, yang bawahnya kita ambil juga warna putih, tapi opacity atau transparansinya ini 0%. Mungkin yang atasnya kita kurangi saja 50%,
atau 30. Nah, segini saja cukup. Nah, ini sudah mulai transparan, mungkin tidak terlalu terlihat. Karena itu kita coba masukkan layer ini ke dalam frame. Kita klik lagi saja frame, langsung saja dibuat, mungkin terlalu besar. Nah, ini dia tidak terlihat tapi dia sudah di dalam. Bisa dilihat frame 1 ada di dalam frame 2. Kita ganti warna frame 2 nya supaya yang layer kita terlihat jadi agak gelap. Mungkin di sini X-nya 1C, 1C, 1C. Nah, ini dia layer kita taruh di tengah. Cara simpelnya ada di atas ini, tengah secara horizontal dan tengah secara vertikal dan tengah secara horizontal. Dia di tengah-tengah frame 2 nya sekarang. Selanjutnya kita bisa menambahkan efek blur untuk objek yang ada di belakangnya. Nah, bagaimana sih ini cara kerjanya? Mungkin caranya kita buat dulu buat objek lain. Kita buat rectangle, bulat saja ya, ellipse. Kita buat bulat di sini. Dan satu lagi di bawah. Ini tidak di dalam frame layarnya tapi ada di luar, namun kita akan tempatkan di belakang. Ellipse 1, ellipse 2 kita taruh di belakang frame 1. Ini masih tidak terlihat seperti apa transparansinya atau apa glass morphism-nya sebelah mana gitu. Kita ganti warna saja dulu, misalkan di atas warna merah kita ambil merah di sini, di bawahnya kita ambil warna biru. Nah, supaya terlihat bagaimana glass morphism itu, tambahkan efek. Kita ganti dari drop shadow ke background blur. Nah, sudah sedikit terlihat ya. Di sini ada blur, tapi ini masih kurang, jadi kita tambahkan blurnya. Caranya klik yang gambar ini, efek setting. Blurnya kita tambahkan sampai sekitar 40, 30 atau 40. Nah, 40 gitu. Nah, ini sudah mulai terlihat ya bagaimana glass morphism ini terbentuk. Nah, mungkin untuk selanjutnya karena ceritanya kita ini adalah layar kaca, jadi harus ada efek dimana ini tuh ada sebuah kaca gitu. Bagaimana caranya? Kita tambahkan lagi efek, kita ganti drop shadow jadi inner shadow. Inner shadow itu jadi ada bayangan di dalam objeknya. Kita ganti untuk bagian XY-nya sedikit saja, mungkin 5, X5 dan Y5. Warnanya kita ganti jadi putih. Berarti blurnya ini kurang, tambahkan saja sekitar 10. Terlalu tebal, turunkan sampai coba 15%, juga 10%. Nah, mungkin ini 10%. Nah, ini untuk yang sebelah kiri sudah ada, kita tambahkan lagi sebelah kanannya. Inner shadow, karena sebelah ke kanan, dari kiri ke kanan itu plus, berarti dari kanan ke kiri itu minus. Minus 5, X-nya minus 5. Ganti warna putih. Blurnya kita kasih 10. Transparansinya atau opacity di 10%. Nah, sudah mulai terlihat bagaimana layarnya ya. Nah, untuk selanjutnya supaya lebih terlihat lagi bagaimana pinggirannya itu adalah seperti kaca gitu, karena kaca biasanya pinggirannya kan agak terlihat kayak ada lebih terang atau lebih cerah.
kita tambahkan stroke di sini. Default itu warna hitam, kita ganti jadi warna putih. Mungkin ini diturunkan ya. Dari ini ganti dari inside ke outside. Jadi ada di luar objeknya. Misalkan kita ganti jadi 0,8 atau 0,5. Nah, 0,5 ada terlihat tipis di sini. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bebas gitu mau menambahkan apa saja, karena glassnya sendiri yang bagian utama dari glass morphism itu kita sudah buat di sini. Sifatnya itu objek di belakangnya dia menjadi blur, tapi dia masih transparan, jadi kita bisa melihat objek di baliknya. Misalkan kita mau menambahkan teks di depan, kita pakai bokil saja, ukurannya mungkin di 20, tekan lagi, kedua, taruh di tengah, kita pakai boot saja, tulis hello. Nah, kita taruh di tengah. Nah, seperti ini. Mungkin supaya lebih terlihat lagi bagaimana glass itu sifat glassnya itu terlihat, kita bisa ganti background ini nih yang frame 2 jadi gambar gitu, karena ini kan warna solid. Di sini saya sendiri sudah siapkan gambar ya, tekstur. Saya dapatkan ini dari Unsplash. Nah, ini seperti yang dapat dilihat, ini sangat besar. Unsplash sendiri ini adalah website gratis di mana kita bisa mengambil gambar yang dengan resolusi tinggi secara gratis gitu. Dengan di sana banyak kontributornya, fotografer yang mau berkontribusi di situ. Kita sendiri bisa mengkredit fotografer tersebut dari foto yang setelah kita gunakan. Ini karena kita menjadikan gambar ini sebagai background, kita taruh di belakang, di paling bawah. Ini agak aneh gitu, kita ganti saja ininya jadi overlay atau mungkin soft light, hard light. Kurang terlalu terlihat ya. Nah, mungkin di lighting kita turunkan saja posisinya 80, 70. Dan ini coba kita ganti background blurnya, kita kurangi karena ini terlalu blur ya. Terus saja di 25 atau di 30, dari 40 ke 30. Nah, ini dia sudah semakin terlihat ya. Nah, mungkin untuk efek tambahan lainnya, kalau yang lebih terasa gitu bagaimana glassnya ini, bagaimana kaca, kita bisa tambahkan efek air. Nah, efek air ini bisa kita dapatkan juga dari Google, sudah sangat banyak ya yang menyediakan. Cari saja mungkin untuk keywordnya water bubbles atau tetesan air atau apa gitu. Di sini saya sudah dapat. Nah, ini dia. Di sini sudah pernah saya gunakan sebelumnya di Figma, jadi udah ada radiusnya. Jadi dia itu transparan ya, udah dari sananya PNG, bisa kita gunakan langsung. Caranya gimana? Nah, pertama kita geserkan saja dulu, masukkan, lalu kita masukkan ke frame 1. Frame 1 itu balik lagi itu adalah frame layarnya. Nah, jadi ketika dia masuk ke frame 1 sudah ada air gitu ya, sudah ada air airnya sudah masuk ke layar itu. Kita turunkan saja karena kita kecilkan karena itu terlalu besar. Border dikit, turunkan dulu tadi, lalu ukurannya disesuaikan.
kunci. Nah, mungkin ya seperti ini. Gas Mortison kita bisa implementasikan ini mungkin untuk ya mungkin bisa buat gaya-gayaan aja, atau buat bikin poster dengan gaya baru, mungkin agar tidak apa ya namanya, nggak monoton gitu. Karena kan ini sendiri sudah cukup banyaknya digunakan di komunitas UI UX, tapi untuk kegunaan yang umum itu masih kurang terlalu gitu. Dan ini juga kita bisa ganti ya backgroundnya lagi. Sini saya sudah siapkan juga jika ingin mengganti. Kurang tahu ini apakah jadi bagus atau mana. Putar saja sesuai ukurannya. Kita ganti clay, soft light, hard light. Nah, hard light bisa, atau yang tadi juga bisa deh. Nah, ini aja. Yang tadi warnanya terlalu banyak. Nah, mungkin sekian nih dari bagaimana cara membuat Gas Mortison secara sederhana. Semoga bermanfaat. Mungkin masih ada kurang, bisa tambah sedikit ya di komentar atau di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.